sebenarnya intinya adalah bangkrut. Aku tidak tahu ditipu atau bagaimana. Aku nggak mau, intinya gini, aku tidak mau menyalahkan beberapa pihak. Aku juga tidak mau sampai kemana ada yang DM aku, maksudnya kalau dikirim bola api berarti itu teman dekat yang ini. Aku bilang nggak usah lagi masuk ke situ. Intinya sekarang keadaanku seperti ini, aku menerima dengan baik. Yang jelas bisnis keluarga kita bangkrut, mengalami kerugian sampai masuk dalam kondisi kesusahan finance dan kehidupan yang cukup prihatin buat kita. Karena aku juga percaya pasti masih banyak di luar sana juga yang lebih susah dari aku pada saat itu masih. Cuman buat kita di versi keluarga kita itu udah sangat luar biasa, yang dimana kita makan nasi uduk dikirimin sama tetangga. Terus gimana ya, mungkin kalau aku cerita susah mungkin akan banyak juga teman-teman yang komen ya gue lebih susah gitu. Cuma buat aku di versi hidupku yang kemarin 2010 itu benar-benar aku merasakan kuasa Tuhan yang ketika aku kaya itu bisa miskin dalam sekejap ya, ditipu orang atau bisnis bangkrut atau apapun ya, aku kembalikan bahwa kegagalan bisnis itu terjadi sama keluarga. Berarti saat ini apa yang sedang dijalankan atau dilakukan? Survive. Iya, karena kan jadwal manggung juga nggak ada gitu. Aku jujur ya, kemarin banyak yang tanya, aku setelah mama meninggal sama sekali aku utang sama orang berapa bulan kemarin ini. Aku coba kemarin mulai nih bangkit, bisnis jatuh lagi, karena job aku nyanyi juga bisa dibilang setahun bisa cuma 2 atau 3 kali panggilan bintang tamu TV. Kadang-kadang honornya nggak aku ambil karena mereka berpikir ya lah honor segini buat apa sih, kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi saat ini ketika ada tawaran bintang tamu, honor diambil dong buat survive itu. Gini, kayak besok aku ditawarin beberapa TV. Jujur aku kasih lihat ya WA-nya. Aku kasih lihat WA-nya. Barusan ada yang besok ada yang ngajak apa segala macam. Aku mau sampai aku bilang kali aja dengan kondisi gini mereka mau ada yang nalangin. Oh, jadi kamu minta di awal duluan gitu uang? Iya, maksudnya kan suka dapat transport, bayar sebulan segala macam. Tapi kembali lagi, aku nggak mau dikasihanin, aku nggak mau gimana. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, everything okay. Gitu. Jadi bukan berarti aku jadi money oriented atau segala macam, enggak sama sekali. Maksudnya aku tahu kok dunia kerja TV juga seperti apa. Aku juga intinya please jangan langsung merubah. Aku juga nggak mau, ini aku takutin dengan aku cerita gini terus teman-teman ketemu aku langsung berubah bahwa kasihan Res. Aku please jangan seperti itu malah membuat aku jadi sedih. Anggap aja semuanya everything oke, cuman keadaannya bahwa ya gue bukan orang kaya lagi gitu, gue ya udah biasa aja gitu, bahwa gue orang yang butuh job, gue butuh uang. Kalaupun misalnya kita bekerja sama masih ayo, jadi lebih ke situ sih gitu. Karena tujuanku sekarang aku cuma mau bikin mamaku bangga, aku cuma mau bikin almarhum senyum di sana. Karena gak ada lah yang namanya Ressa Herlambang, bukan secara hak lahiriah ya, melahirkan sebagai ibu, tapi Ressa Herlambang di dunia entertain tidak ada kalau tidak ada almarhumah Yulahirul Hania. Terima kasih banget buat mama, perjuangan, tenaga, uang, pikiran, semuanya nggak ada balasan yang bisa aku balas buat mama. Mungkin aku udah nggak bisa nangis, tapi aku cuma minta maaf kalau aku cerita keadaan sungguhnya ini, dan mudah-mudahan mama ridho. Ada indikasi nggak lawan bisnis mama kamu penyebab ini? Karena kan secara kita bicara mistis ada bola api dan lain-lain. Ada, tapi aku tidak mau menceritakan terlalu besar ke arah sana. Intinya gini, apapun
yang terjadi dalam hidupku dan keluargaku, aku sudah terima dengan baik. Kalaupun misalnya itu dibuat oleh orang-orang yang selama ini tidak senang terhadap bisnis keluarga kami, atau iri, atau persaingan bisnis, atau apapun, aku kembalikan kepada kalian semua. Aku yakin pasti dunia berputar. Mungkin ini juga sebuah pembelajaran bahwa apapun yang terjadi bisa berubah, walaupun kita tahu bahwa yang namanya rezeki sudah diatur. Aku juga nggak bisa memaksakan diri harus menjadi orang kaya dan segala macam. Ini sudah kejadian, aku ikhlas, aku memaafkan, dan aku juga minta maaf keluargaku kalau misalnya keluargaku atau aku punya banyak salah kepada semuanya, atau rekan-rekan bisnis kemarin yang sempat mengalami kesulitan terhadap kejadian seperti ini. Tapi semuanya sudah beres. Ya mudah-mudahan bisa menerima ceritaku ini dengan baik. Tapi sudah konsultasi ke guru agama atau paranormal itu berkaitan? Karena kan kamu juga bisnis juga hancur. Terakhir, jadi mama itu 2010 akhir dibawa sama aku naik motor, ditaruh di tengah. Ya Allah, biar almarhum diterima semua amal ibadahnya, maafin saya. Diikat sama aku karena udah gak ingat, dibawa ke kiai orang pinter dari Kalimantan, diobatin di situ. Itu setiap jam 2 malam dia gedor-gedor ubin. Terus kalau keluar kamar mandi, maaf nggak, tiba-tiba lupa nggak pakai busana. Dulu masih ada uangnya, waktu awal-awal tuh uang dibuang-buang, dibakar. Jadi aku nyaksiin betul hal itu. Nah, kembali lagi, aku nggak mau menyalahkan kepada siapapun. Aku juga masih suka punya ketemu sama kiai, aku masih suka ziarah. Yang mudah-mudahan ini ketika aku ikhlas, semua juga bisa berjalan, karena ini juga sudah dilewatin sama aku. Aku sudah berada di posisi ini di tahun 2023 ini, sudah hampir 12 tahun. 6 tahun yang lalu lah aku mengalami ini semua sampai hari ini, dan sekarang aku masih berjuang. Mudah-mudahan cerita ini juga bisa jadi hikmahnya, bukan buat teman-teman di luar sana, tapi buat diri aku sendiri. Aku bisa mengambil hikmah dan akhirnya bisa berani speak up lah di tahun 2023. Mas Reza, satu lagi, sekarang itu survive-nya selain kerja tadi, seperti apa cara mencari uang? Ekonomi. Apakah berdagang ataukah seperti Adikku apa? berdagang, adikku jualan, kakakku juga lagi survive dalam sebuah pekerjaan. Jujur saya juga lagi cari modal, pengen bikin usaha baju dan lain-lain, karena saya udah coba melamar ke beberapa perusahaan, karena mereka jawabnya gini, nggak saya lambang, mau digaji berapa, gitu. Jadi udah bingung sendiri, jujur. Sampai terakhir aku WA tahun lalu tuh ke Mbak Indah Edisut, dia kebetulan punya event organizer, sampai ya udah, ada yang mau nggak jadi apa namanya, kalau ingin artis tuh LO. Gak apa-apa mbak, serius aku harus ya, gak apa-apa mbak, gitu. Jadi intinya aku nggak alergi terhadap pekerjaan apapun, cuman ya aku sih berharap ketika aku sudah dikasih warisan terbesar oleh mama, terutama di bidang suara, mudah-mudahan aku bisa ketemu lagi, rezekiku di nyanyi, bisa bikin lagu lagi, bisa ada orang yang mau bikin lagu lagi, masih percaya aku nyanyi. Kemarin juga aku tahu diri lah, aku nggak cakap-cakap apa gimana, aku bilang tapi kalau casting aku mau lah, siapa tahu lah cocok. Alhamdulillah besoknya ada yang mau nawarin casting buat acara komedi, ya ayo aja. Intinya apapun intinya aku jalanin, karena ya kondisi aku sekarang teman-teman tahu ya, aku kondisi buat survive untuk hidup gitu. Jadi aku nggak pernah mau milih-milih kerjaan apapun. Tapi ya kembali lagi, banyak sekali teman-teman yang DM ke aku nih, aku ngomong di depan media, banyak yang DM ke aku mau transfer aku bukan sombong, aku nggak terima donasi, demi Allah demi Rasulullah, aku nggak terima donasi. Tapi kalau aku diajak kerja aku mau. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman, bukan aku nggak sopan atau nggak appreciate bantuan teman-teman, tapi kalau untuk kerja sama aku mau, tapi kalau ditransfer insya Allah aku belum mau gitu. Maksudnya supaya nggak aku tetap menjaga amanah mama untuk mas jangan sampai
derajat kita nanti bagaimana ya, kamu harus bakal jadi itu buat aku. Jadi tetap aku pengen jadi maaf ya teman-teman yang aku nggak respon WA-nya, minta nomor rekening, mau transfer, aku nggak ada maksud sombong lo udah susah ditransfer nggak mau, nggak, cuma maksudnya kalau kerja aku mau, kalau kerjaan aku mau, kalau maksudnya pekerjaan res ayo nyanyi di kafe sini ada transportnya atau segala macam mau, maksudnya ya kali aja ada yang videoin inget lagi apa segala masih mau. Tapi kalau yang ditransfer apunten mohon maaf aku enggak belum bisa nerimanya lagi. Masih tinggal di kosan sekarang? Iya, tinggal di kosan. Per bulan berapa? Per bulan 2,5 juta. Sama papa? Enggak, papa di Bandung, papa sudah di keluarganya, papa sudah menikah lagi. Jadi tinggal kita anak-anak. Alhamdulillah kosanku juga bagus. Ada maksudnya hidupku layak lah, maksudnya hidupku bukan berarti susah seperti tahun kemarin, layak, cuma memang lagi mau cari jalan untuk semoga bisa ketemu, ya mudah-mudahan sih bisa nyanyi lagi gitu. Jadi ada beberapa dari ini, terima kasih banyak teman-teman juga yang produser label, kemarin ada beberapa yang hubungin aku mau ngajak ketemuan, mau kontraknya, mudah-mudahan. Tapi sekali lagi kalau ditanya res dari kejadian ini kan banyak yang WA, ayo cepat segera bikin single. Ya Aing tuh nggak punya strategi buat ini terus dibikin single, enggak. Jadi emang belum ada persiapan apa-apa gitu, karena ini tuh nggak direncanain gitu. Jadi bukan tujuan berita ini terus bikin single biar langsung ada lagunya, enggak. Jadi sampai sekarang aja bikin lagu gimana, nanti bikin lagu gitu. Jadi aku ngalir aja lah, ibaratnya apapun yang terjadi di tahun ini aku ngalir, yang penting aku lega. Terima kasih buat semuanya, minta maaf aku bukan nggak menghargai teman-teman, aku sebagai seorang public figure bukan nggak menghargai konsumsi ini, nggak aku sebar ke teman-teman. Tapi buat aku dengan keadaan ini aku lega, sekarang aku bisa jadi diriku sendiri. Aku juga minta maaf kepada semua teman-teman yang merasa kecewa nggak aku kasih tahu dalam keadaan ini, karena tujuannya nggak ada apa-apa. Terima kasih buat Averdi, semoga Allah balas kebaikan Averdi, Raffi Ahmad, Yeri Sebako, Yusuf Mati, semua terima kasih.